puaskan jiwa kami. Engkau yang puaskan batin kami. Dan pagi hari ini Tuhan, biar sungai kehidupan, roti kehidupan itu yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari yang kami tahu. Kami bergantung kepadamu lebih dari yang kami rasakan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu, kami umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan tanah hati kami. Dan Engkau Allah yang melihat dan menguji hati dan batin kami. Engkau puaskan jiwa yang haus. Engkau puaskan kami. Konfirmasikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami perlu arahan-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu pimpinan-Mu dalam hidup kami. Biar firman-Mu meneguhkan apa yang Kau mau bagi kami pagi hari ini. Setiap kami Tuhan menangkap sesuatu dari apa yang sudah Kau siapkan bagi kami. Bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami rasakan. Tuhan sanggup mengerjakannya dalam kehidupan kami. Demikian hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada apa yang ingin Kau nyatakan dan sampaikan melalui kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Kami bersepakat dan kami menyiapkan hati kami. Di dalam nama Yesus yang sepakat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom keluarga Duta Kerajaan Jatibarang. Shalom, puji Tuhan. Selamat tahun baru ya. Karena masih minggu yang ketiga di tahun yang baru ini. Belum lewat bulan Januari. Masih tahun baru. Masih fresh, masih grace 2024-nya ya. Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru buat keluarga Duta Kerajaan Jatibarang yang luar biasa pastinya. Terlebih lagi ketika saya dihubungi oleh Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala untuk menyampaikan pelayanan firman hari ini. Kemudian diberikan sebuah tema gitu ya. Dan tema tahun 2024 untuk keluarga Duta Kerajaan adalah tahun totalitas dan terobosan. Betul? Luar biasa banget ya. Jadi waktu saya baca itu, wow, ini kasih karunia yang besar sekali Tuhan mau percayakan buat keluarga Duta Kerajaan Jatibarang ini. Yaitu tahun totalitas dan terobosan. Wah, gak main-main saudara. Sudah siap gak terima terobosan Tuhan? Siap gak? Tuhan mau buat terobosan itu pasti. Karena Tuhan kita tuh Tuhan terobosan. Tuhan kita tuh ahlinya untuk melakukan terobosan. Bahkan dialah sumber terobosan dalam hidup kita. Jadi siap-siap saudara, Tuhan akan buat terobosan di tahun 2024 ini. Hanya mari kita lihat apa yang harus menjadi bagian kita juga untuk bekerja sama. Bertemu dengan terobosan yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Haleluya. Dan saya juga dititipkan ayat atau ayat dasar dari tema tahunan ini atau visi tahun 2024 ini yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Ya, mari kita sama-sama akan buka Alkitab atau nanti teks Alkitab bisa membantu. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama terlebih dahulu ya. Haleluya. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Pakai teks Alkitab aja dulu ya. Wahyu 17 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Silakan jemaat dikasih Tuhan baca ayat selanjutnya. Ya, saudara waktu saya baca ini saya bilang wah ini konteksnya ini adalah ending dari segalanya gitu. Kemenangan akhir yang pasti akan menjadi bagian saudara dan saya di dalam Kristus. Karena Wahyu ini ayat ini menceritakan bagian dari mana pada akhirnya Kristus ya bersama seluruh orang percaya memperoleh kemenangan, mengalahkan antikris, mengalahkan semua musuh-musuh dunia ini dan pastinya musuh-musuh yang digerakkan yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan sang pendakwa. Ya, jadi ayat ini menceritakan tentang kemenangan.
di akhir ending kita akan ada di sana di dalam kekekalan. Amin. Dan ini harusnya menjadi pengharapan yang kuat bagi kita. Karena ini sebuah kepastian bagi saudara dan saya bahwa kita akan menikmati kemenangan bersama-sama dengan Yesus Kristus pada akhirnya. Siapakah anak domba itu? Yesus Kristus. Ayat ini berkata dia itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan dia Raja di atas segala Raja. Slide-nya bisa disiapkan, nanti saya akan ada di situ. Iya, terima kasih. Oke. Karena ayat yang pertama dikatakan bahwa mereka akan berperang melawan anak domba. Yaitu musuh-musuh. Antikris dengan seluruh anteknya, musuh-musuh. Kerajaan dunia ini, pemerintahan dunia ini yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka melawan, mereka menindas, melakukan penganiayaan buat umat Tuhan. Tetapi pada akhirnya Kristus mengalahkan anak domba itu, tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka. Ini hasil akhir. Ini hasil akhir kita yang pasti akan menjadi milik kita. Ya kan? Karena Wahyu ini menceritakan nanti di kekekalan pada akhirnya pertandingan itu akan terjadi, perlawanan itu akan terjadi, kemenangan itu akan terjadi, Saudara ya. Kita akan menang bersama-sama dengan dia. Dan kemudian dikatakan bahwa dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia yang adalah Raja di atas segala itu memberi kemenangan juga bagi kita. Sebab ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa mereka bersama dengan dia, mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu siapa? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi bukan hanya anak domba yang memenangkan, tetapi mereka yang bersama-sama dengan anak domba pada saat itu. Nah, saudara, ayat ini sudah menceritakan dengan jelas dan gamblang bagaimana apa yang akan kita raih, apa yang akan menjadi hak kita bersama-sama dengan Kristus. Tetapi yang perlu kita renungkan hari ini bagaimana saudara dan saya. Kalau kita yakin, kalau kita tahu bahwa pada akhirnya anak domba itu membuat terobosan besar dan memberikan kemenangan besar bagi kita. Ya. Kita yang ada bersama-sama dengan dia, itu kan pengharapan kita nanti. Ya. Karena Wahyu ini kan, ayat ini kan ceritanya nanti nih. Pada saat kekekalan, kemenangan di akhir pertandingan iman kita. Ya. Tetapi pertanyaannya hari ini, bagaimana saudara dan saya? Anak domba, Yesus Kristus itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya bukan nanti. Walaupun nanti akan menjadi kenyataan. Tapi hari ini kita pun sudah menang bersama-sama dengan dia. Karena dia Tuhan atas segala Tuhan, karena dia Raja atas segala Raja, maka dialah yang memberikan kemenangan. Dia yang memberikan terobosan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Karena ayat ini juga sudah memastikan kepada kita bahwa mereka yang bersama-sama dengan dia, siapa sih yang bersama-sama dengan dia? Yang juga menang bersama-sama dengan dia. Ayat ini bilang begini, mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih, dan mereka yang setia. Siapa yang sudah terpanggil dan yang dipilih? Siapa yang terpanggil dan yang telah dipilih? Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Apakah nanti? Nanti baru ketahuan siapa yang dipilih, nanti baru ketahuan siapa yang dipanggil. Halo? Kira-kira siapa yang dipanggil dan dipilih itu? Loh, saudara dan saya. Kita ini sudah dipanggil, kita sudah dipilih di dalam Kristus Yesus. Menerima anugerah keselamatan. Kita orang-orang yang sudah dipanggil, saudara hati-hati loh. Nanti kalau kita yang dipanggil, dipilih gak setia,
Nanti Matius 22 tergenapi. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang. Nah, ada sebuah penyeleksian. Karena memang kata dipanggil itu lebih luas. Semua dipanggil luas. Tapi di antara yang terpanggil ini dipilih, dikhususkan. Ya, itu gereja Tuhan. Ya, karena kata aslinya adalah ekletos. Jadi itu kata dasar dari yang kemudian menjadi eklesia. Dikhususkan. Mereka yang dipanggil atau mereka yang dipilih itu mereka dikhususkan. Ya, untuk sebuah maksud dan rencana Tuhan. Nah saya tanya siapa yang memilih dan siapa yang memanggil? Siapa yang memilih dan yang memanggil? Jelas dia yang menang. Dialah anak domba. Dialah Kristus. Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memilih saudara dan saya. Betul? Dia yang memanggil dan memilih saudara dan saya. Jadi kalau hari ini saudara ada di dalam karya keselamatan Tuhan. Saudara bukan kuat dan gagah. Efesus 2 katakan keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha kita. Bukan hasil perjuangan kita. Bukan karena kita sudah baik. Bukan karena kita sudah hebat. Bukan karena kita sudah benar. Tapi itu karena anugerah Tuhan. Yaitu panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Yang membuat kita ada di dalam karya keselamatan. Karena penggenapan wahyu ini itu syaratnya harus orang-orang yang sudah terpanggil dan terpilih. Nah hari ini sebagai orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Yang sudah dipanggil dan dipilih dalam karya keselamatan. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam terobosan itu? Karena saudara kekasih, terobosan yang sejati itu adalah ketika kemenangan yang kita peroleh dalam Kristus di kayu salib. Bukankah salib merupakan bukti bahwa saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih? Waktu kita terima salib, kita menjadi orang yang sudah dipanggil dan dipilih. Dan inilah terobosan yang sejati yang membuat kita siap nanti ada bersama-sama dengan anak domba menerima kemenangan untuk selama-lamanya. Tapi hari ini sebagai orang yang sudah dipanggil dan terpilih kita perlu tahu kita adalah orang-orang yang sudah menerima terobosan yang besar, terobosan yang sejati melalui salib Kristus. Jadi kalau kita bicara terobosan, saudara, terobosan yang kita lihat, yang mungkin kita pikirkan hari ini, yang banyak manusia pikirkan, terobosan bahwa keberhasilan dari hari ini bisnisku hanya sekian, terus aku mengalami terobosan pelipat gandakan dari toko 1 jadi toko 3 gitu ya. Usaha yang satu jenis menjadi bermacam-macam usaha, ini namanya terobosan. Saudara, semua terobosan yang kita lihat dengan kasat mata itu semua sifatnya semu. Dan semuanya itu akan kita tinggalkan di muka bumi ini. Terobosan yang sejati yang akan kita bawa sampai pada akhirnya yang tertulis di dalam Wahyu 17 tadi adalah terobosan ilahi, terobosan rohani, yaitu keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus, yaitu pengampunan dosa. Hal yang pertama kita tahu bahwa oleh karena Kristus, kemenangan Kristus di salib adalah terobosan yang sejati. Jadi saudara, kalau ada terobosan yang paling esensi kita perlu miliki supaya kita boleh berada di dalam kemenangan akhir nanti. Pastikan bahwa hari ini sebagai orang yang terpanggil dan terpilih, kita adalah orang-orang yang sudah menerima terobosan di dalam Kristus, yaitu terobosan pengampunan dosa. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari betapa anugerah Tuhan dalam hidup kita atas karya salib buat hidup kita. Terobosan pengampunan dosa. Yesus anak domba itu, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Turun ke dunia ini untuk membuat terobosan bagi saudara dan saya. Makanya saudara dan saya menjadi umat yang sudah terpanggil dan dipilih karena salib Kristus. Apa sih yang kita terima hari ini? Kemenangan apa yang sudah kita terima oleh salib? Menang atas dosa. Saudara, dosa itu dasar segala kesusahan, kesulitan, masalah manusia. Itu dosa. Dan tidak ada satu manusia bisa mengalahkan dosa. Selain Kristus.
Anak domba itu harus buat terobosan yang besar bagi manusia. Dia harus turun ke dunia ini. Itu terobosan yang terbesar yang harus kita miliki sebagai orang yang terpanggil dan terpilih. Karena syaratnya itu, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Itu kunci terobosan supaya hari ini yang kita sudah terima terobosan keselamatan itu, kita akan tetap berdiri bersama-sama anak domba pada akhirnya. Menang untuk selama-lamanya. Tapi hari ini kita tahu, kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh karena karya salib sebagai terobosan ilahi dalam hidup kita. Kita dimerdekakan dari dosa. Ini yang membuat kepercayaan iman Kristen berbeda dengan iman yang lain. Ini adalah esensi. Ini permasalahan terbesar manusia, yaitu dosa. Dan kita sebagai orang yang sudah terpanggil terpilih, kita sudah menerima anugerah kelepasan dosa, menjadi terobosan ilahi dalam hidup kita. Kita sudah menerima pengampunan dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Masih bisa buat dosa? Masih, karena masih ada pilihan daging dalam hidup kita. Tapi kuasa dosa tidak lagi ada atas hidup kita. Bukankah ini terobosan yang besar? Saudara, kalau cuma terobosan bisnis dilipat kali gandakan, saya tanya, selain di luar Yesus itu bisa terjadi enggak? Oh, bisa sekali. Bisa sekali. Keberhasilan apa di muka bumi ini? Yang menjadi pengejaran dan pencapaian manusia hari-hari ini. Apa? Miskin menjadi kaya? Sakit menjadi sembuh? Saya tanya. Di luar Kristus itu bisa terjadi enggak? Bisa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa terjadi di luar Kristus, yaitu terobosan atas dosa. Keselamatan yang kita terima. Yesus sudah buat itu buat saudara dan saya. Kita dipindahkan. Ya, kita dipindahkan dari dunia binasa. Dari harusnya kefanaan ini kita pindah kepada kehidupan yang kekal. Sekalipun kita masih ada di dunia. Tapi kita sudah punya hak yang tertulis di dalam Wahyu 17 tadi. Kemenangan akhir itu sudah menjadi hak kita hari ini. Kenapa? Karena salib. Dan karena salib itulah kita masuk kriteria orang-orang yang sudah dipanggil dan yang sudah dipilih. Amin. Karena salib. Jadi terobosan itu terjadi bukan nanti. Tapi hari ini kita sudah menerima terobosan di dalam Kristus. Ya ini kemenangan Kristus di salib adalah terobosan sejati buat hidup kita. Pastikan sebelum kita merindukan terobosan-terobosan yang lain. Pastikan saudara dan saya sudah menerima terobosan sejati. Yaitu karya salib dalam hidup kita. Apa artinya kita mengalami keberhasilan-keberhasilan yang menurut dunia di sini? Ya. Apa artinya kita dilipat gandakan dengan segala keinginan-keinginan kita di muka bumi ini. Kenikmatan dan segala yang mewah, yang keren semuanya ini. Kalau kita tidak dibebaskan dan dimerdekakan dari dosa. Apa artinya? Kita gak mencapai tadi yang di dalam Wahyu 17 tadi. Gak nyampe. Karena di Wahyu 17 jelas sekali. Mereka yang bersama-sama dengan anak domba, yang ikut menang bersama-sama anak domba adalah mereka yang terpanggil dan terpilih. Yaitu mereka yang ada di dalam karya salib. Saudara, dosa itu adalah akar dari segala persoalan sakit penyakit. Kenapa manusia hari ini banyak masalah? Kenapa hari ini manusia sakit? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada kutuk? Semua karena dosa. Orang kaya gak bisa mengalahkan dosa. Orang pintar tidak bisa mengalahkan dosa. Maka saya mau katakan, semua perbuatan baik kita tidak bisa mengalahkan dosa. Dosa hanya bisa dikerjakan oleh Dia, Tuhan, di atas segala Tuhan. Raja, di atas segala raja. Yang sudah melakukan terobosan itu buat saudara dan saya. Yang terpanggil dan terpilih di dalam Kristus Yesus. Itu kemenangan kita yang sejati. Halo, bukan nanti, hari ini kita sudah memiliki kemenangan yang sejati. Sebab itu jangan sia-siakan kemenangan itu. Karena itu akan menjadi kunci terobosan hidupmu setiap hari. Tapi hal yang pertama kita tahu bahwa sebagai orang yang sudah terpanggil dan terpilih, kita sudah punya kemenangan sejati karena salib. Menang atas dosa. Ya. Orang dunia, saya ketemu teman. Saya punya teman kemarin cerita ya,
dia bukan seiman. Saya banyak, saya punya teman-teman dekat, teman SD. Kami punya komunitas teman SD dan sebagian besar mereka belum percaya Kristus. Tapi kami punya hubungan yang baik, jadi kami bebas untuk bercerita tentang iman. Mereka tahu bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, mereka tahu. Dan sering ada diskusi. Suatu ketika mereka berkata begini, bahwa kenapa ya aku sudah buat baik, aku sudah buat baik, tapi kenapa kenapa aku mengalami masalah yang juga dialami oleh orang tuaku, oleh nenekku gitu. Singkat cerita dia sedang bercerita begini bahwa kakeknya pernah jatuh dalam dosa selingkuh. Papahnya juga begitu. Hari ini suaminya. Jadi mengalami hal yang sama. Lalu dia pikir kenapa ya kok itu seperti pola yang terjadi. Apakah itu karma? Buat orang yang di luar Kristus memang itu karma. Buat orang yang di luar Kristus itu memang kutuk. Ya. Kutuk yang pasti, pola kutuk yang pasti terjadi. Saya cuma bilang, ya itu memang buah dosa. Dosa itu akan terus mengikat dari keturunan kepada keturunan. Hanya bisa lepas bila ada juru selamat yang menebus dosa, saya bilang. Yang memutuskan rantai itu. Baru dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Saudara, terobosan ilahi oleh karena keselamatan dalam hidupmu dan hidupku hari ini. Mematahkan rantai dosa. Mematahkan kuasa dosa. Karena hari ini kita hidup di dalam kemenangan bersama Kristus. Sebab itu mari bertumbuh. Selanjutnya dikatakan hai orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Ya. Keselamatan di dalam Kristus ini akan menjadi juga terobosan hidup kita setiap hari. Kalau Kristus membuat terobosan di kayu salib buat kita menang atas dosa. Ini gak bisa ditawar saudara. Ya. Kita harus pindah dari kebinasaan. Kita pindah dunia. Saudara kalau terima Yesus, terima keselamatan tuh kita pindah dunia loh. Dimensinya, alamnya tuh kita pindah. Dari kebinasaan kita pindah kepada keselamatan saudara. Makanya ini gak bisa ditawar. Ya. Pastikan bahwa keturunanmu adalah orang-orang yang ada di dalam dunia yang baru. Dunia yang kekal yaitu keselamatan. Ya. Jadi bukan persoalan agama. Oh gak apa-apalah. Ya. Cuman dari agama bukan Kristen menjadi agama Kristen. Bukan soal agama. Pastikan karena agama tidak menyelamatkan. Agama tidak membuat terobosan keselamatan. Tetapi Kristus yang membuat keselamatan. Jadi bukan persoalan agamanya sama. Tapi benar-benar enggak dia menerima anugerah keselamatan. Benar-benar enggak dia orang yang dipanggil dan dipilih. Ya. Oke, yang kedua, terobosan sejati yang kedua. Ini totalitas dan terobosan yang sejati. Yang kedua adalah keselamatan dalam Kristus menjadi kuasa bagi kita untuk mengalami terobosan setiap hari. Saudara, bukan saja keselamatan membebaskan kita dari dosa, tapi keselamatan di dalam Kristus memberi kuasa bagi hidupmu dan hidupku setiap hari untuk mengalami terobosan ilahi. Saudara, terobosan yang sejati. Apa sih terobosan yang sejati? Terobosan yang sejati itu terobosan yang terjadi dulu dari dalam kita. Baru keluar apa yang terlihat. Kadangkala kelihatannya dengan mata, orang ini baik-baik saja. Ini orang yang sukses. Ya, orang yang keren. Bahkan mungkin bisa dikatakan, hamba Tuhan pasti keren. Pasti orang yang hebat, taat dan setia dan benar. Saudara, tapi kalau kita setiap hari gak mengalami terobosan di dalam hidup kita. Apa sih terobosan di dalam hidup kita itu? Mengalami Tuhan setiap hari. Saudara, ketika kita terima Yesus, kita menerima keselamatan di dalam Dia. Ibrani katakan kita punya hak dan keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Untuk merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang begini gak akan bisa dimiliki oleh siapapun kalau mereka tidak mengalami terobosan ilahi
terobosan keselamatan di dalam Kristus. Saudara dan saya yang sudah terpanggil, terpilih, kita punya hak istimewa untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Itu terobosan yang sejati. Saudara, terobosan sejati harus terjadi dari dalam keluar, bukan keluar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Siapa yang mengerjakan terobosan dalam hidupmu? Siapa yang bisa bekerja di dalam hatimu? Siapa yang bisa bekerja di dalam batinmu? Tuhan yang tahu hatimu. Hati ini tempatnya Tuhan, saudara. Hati itu tempatnya Tuhan. Makanya firman Tuhan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa perlu jaga hati? Karena itu tempatnya Tuhan. Segala perkara ilahi kita terima itu di dalam hati kita. Hati itu rohnya manusia. Yang pernah putus, hilang. Ya, tetapi diisi kembali oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Kata firman Tuhan, engkau itu adalah rumah kediaman Roh Kudus. Di mana Roh Kudusnya? Hati kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, yang kita terima karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, emang Roh Kudus ngapain di dalam hidup saudara dan saya? Kira-kira ngapain dia di dalam kita? Kita ini rumah kediamannya. Tuhan ingin membuat terobosan dalam hidupmu. Setiap kali kita mengalami kekuatan hadirat Tuhan, itulah terobosan ilahi yang sejati. Itu kebangunan rohani yang sejati. Karena saya percaya waktu kita penuh di dalam kekuatan hadirat Tuhan, ya, Ia memurnikan hati kita. Ia memberikan kesadaran ilahi bagi kita. Ia menguduskan hati kita. Ia menyucikan hati kita. Yang bisa mengerjakan itu hanya Roh Kudus, saudara. Yang bisa menyucikan, memurnikan hati kita itu hanya Roh Kudus. Nah, itu terobosan ilahi setiap hari. Karena saya mau kasih tahu, pelencengan, penyesatan terjadi itu mulai dari dalam hati kita. Kalau hati kita nggak bersih, ya, kita nggak urus hati kita bisa punya motivasi yang salah, melenceng. Siapa yang tahu motivasi hati orang? Siapa yang tahu isi hati orang? Hanya Tuhan. Dan bagaimana kita punya hati yang terus murni? Kita harus mengalami terobosan dengan Tuhan setiap hari. Lawatan Tuhan secara pribadi. Merasakan hadirat Tuhan. Tuhan gak hadir di gedung gereja yang megah. Tapi Tuhan hadir di dalam hatimu dan hatiku. Itu sebabnya yang disebut tempat kediaman dan bait Allah adalah hatimu dan hatiku. Karena dia ingin membuat terobosan-terobosan ilahi dalam hidupmu setiap hari. Memberikan damai sejahtera, ketenangan. Ya. Mengalami pembaharuan pikiran, itulah terobosan yang sejati. Saudara, sebelum kita akan mengalami terobosan-terobosan yang lain, pastikan kita mengalami terobosan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kita orang yang sudah terpanggil dan terpilih di dalam keselamatan. Kan syaratnya itu. Nah, kita sudah ada di situ. Berarti kita harus mengalami dulu terobosan ilahi itu dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara jiwamu, batinmu dipuaskan di dalam Kristus, engkau tidak perlu mengejar kepuasan batin dari tempat-tempat yang lain dan cara-cara yang lain. Semakin engkau mengalami pemenuhan Kristus di dalam hidupmu, engkau tidak perlu cari pemenuhan dari hal-hal yang lain. Mengapa orang percaya mencintai dunia lebih daripada Tuhan? Karena mereka tidak mengizinkan terobosan Tuhan terjadi dalam batinnya, di mana Tuhan memenuhi, memberikan kepuasan jiwa dan batinnya. Sehingga dia gak perlu mencari kepuasan jiwa dan batinnya dengan cara-cara yang lain. Hari ini ada banyak orang mencoba mencari pemuasan dengan segala macam. Mau karir, mau bisnis. Semua pemenuhan kesuksesan yang ditawarkan oleh dunia ini menjadi sebuah kepuasan. Kalau kita gak hati-hati, saudara, kita kehilangan terobosan ilahi yang ada di dalam hidup kita. Kita gak mengalami terobosan yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Karena kita hanya memikirkan terobosan yang dari luar. Kesuksesan menurut manusia. Ya. Kekayaan, kesuksesan, apalagi keberhasilan yang menurut manusia. Tadi kan saya bilang, semua itu sebenarnya bisa
kerjakan, bisa dimiliki tanpa Kristus. Nah yang gak bisa dimiliki selain Kristus apa? Yaitu kepuasan hati, kepuasan batin kita ketika kita mengalami Tuhan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang suka menikmati persekutuan yang intim dan pribadi dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia suka dengan kita secara pribadi. Dia suka bersekutu dan berbicara secara pribadi dengan kita. Waktu kita mendengar suaranya, kita mengalami dia. Itu tuh ada di dalam hati kita, saudara. Dan itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Itulah yang membuat hati kita menjadi lembut, dibentuk oleh Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Ini terobosan. Itu gak bisa dikerjakan oleh manusia, saudara. Melembutkan hati itu gak ada yang bisa kerjain. Pokoknya urusan hati itu urusannya Tuhan. Makanya izinkan Tuhan melakukan terobosan ilahi dalam hidupmu. Izinkan Tuhan melakukan terobosan di dalam manusia batiniamu, di dalam hatimu. Lembutkan hati. Ya, supaya itu terpancar keluar. Karena memang segala sesuatu harus dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Apa yang di luar ini bisa dikerjakan tanpa Kristus. Tapi apa yang di dalammu dan di dalamku tidak bisa, hanya bisa dikerjakan oleh karya salib melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itu setiap hari kita punya hak istimewa untuk mengalami terobosan ilahi. Apa itu terobosan ilahi? Tuhan lembutkan hatiku, Tuhan murnikan hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sesungguhnya kalau ada harta yang paling berharga yang kita perlu urus dan kita jaga baik-baik adalah hati kita. Karena terobosan Allah yang sesungguhnya, terobosan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan bukan di tempat usahamu, bukan di tokomu, bukan di gedung gereja ini, tapi terobosan yang setiap hari Tuhan ingin kerjakan adalah di dalam hati saudara dan saya. Itu yang dia ingin kerjakan. Karena ketika hati kita dimurnikan, ketika hati kita dilembutkan, dibentuk, maka saya percaya apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu akan berhasil dan beruntung. Kata berhasil dan beruntung itu bukan ukuran manusia. Jangan salah ukuran, jangan salah kacamata. Karena kesuksesan keberhasilan dunia itu beda dengan kesuksesan dan keberhasilan Tuhan. Jadi jangan salah. Tuhan mau urus yang di dalam ini dulu. Supaya kita, apa yang di luar itu adalah pancaran dari apa yang di dalam. Karena sebenarnya yang menajiskan, yang mengotori itu bukan apa yang dari luar ke dalam. Tapi dari dalam yang keluar. Ya. Kalau ada ajaran yang lain, jangan makan ini haram, ini najis, gak boleh. Makanan itu dari luar ke dalam. Enggak, kata Tuhan semua makanan itu baik, semua makanan itu halal. Menjadi najis, menjadi haram kenapa? Karena kebablasan. Pokoknya segala sesuatu wis kebablasan, itu udah campur aduk sama nafsu, nah itu dosa. Yang dosa bukan makanannya, yang dosa nafsunya yang gak bisa direm. Gitu. Tetapi yang dari dalam ini yang menajiskan kalau kita gak urus yang di dalam ini. Saudara, buat Tuhan motivasi hati kita melakukan sesuatu itu lebih penting daripada tindakan kita melakukan sesuatu. Kadangkala mungkin tindakan yang kita buat baik. Tapi kalau Tuhan menemukan motivasi hati kita salah, tidak masuk hitungannya Tuhan. Karena Tuhan selalu menghitungnya. Tuhan memperhitungkan mulai dari mana? Dari dalam hati kita yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Manusia hanya bisa lihat, wih keren banget, wih hebat ya dia ya. Sekarang berhasil dia, sekarang dia sukses. Tapi kacamata Tuhan enggak itu. Suatu ketika Daud dengan kakak-kakaknya akan diurapi untuk menjadi raja. Ya. Lalu Samuel
Samuel betul? Yang mengurapi? Betul nggak? Ada guru sekolah minggu nggak di sini? Kalau guru sekolah minggu paling pinter biasanya. Oke. Ini nih. Anak pertama keluar. Keren. Ini nih. Ini yang pantas jadi raja. Ini yang layak jadi raja. Singkat cerita kita tahulah cerita itu. Kita tahu cerita itu. Pada akhirnya siapa? Daud. Yang tidak masuk hitungan. Daud itu anak yang mungkin terabaikan. Ya, dia termasuk anak yang mungkin sedikit tertolak, saudara. Karena yang lain-lainnya dikumpulin waktu kumpulin ini anak-anak saya. Dia nggak masuk hitungan. Waktu ditanya ini sudah selesai anaknya. Cuman segini. Enggak, masih ada satu lagi. Di mana? Di sana lagi ngangon kambing. Ngangon domba. Coba bayangin saudara. Tapi ketika Daud datang, langsung suara Tuhan berkata, ini yang aku pilih. Apa yang dilihat manusia, bukan yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati. Sebab itu Tuhan ingin membuat terobosan di dalam hatimu terlebih dulu. Sebelum ia melakukan terobosan apa yang di luar. Sebab itu kejarlah terobosan yang sejati. Mulai dari dalam. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan lebih memperhitungkan motivasi hati kita daripada tindakan yang terlihat apa yang kita lakukan. Tapi itu urus terus. Nah yang begini gak bisa dikerjakan oleh kuasa yang lain. Terobosan ini gak bisa dikerjakan oleh siapapun selain Tuhan. Dan saudara dan saya sebagai orang yang sudah terpanggil, terpilih. Kita mendapat hak istimewa untuk hati ini bisa dibentuk oleh Tuhan. Karena dia ada di dalam hati kita. Izinkan setiap hari Tuhan. Ubah hatiku, lembutkan hatiku, murnikan hatiku. Matius 5 katakan hanya orang-orang yang murni, yang suci, yang kudus hatinya yang bisa melihat Allah. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, yang suci hatinya, yang kudus hatinya. Karena mereka yang akan melihat Allah. Bukankah wahyu ini berkata kita akan bersama-sama dengan dia? Bukankah wahyu ini berkata kita ini adalah orang-orang yang menang bersama-sama dengan dia? Pastikan hari ini saudara dan saya hidup dalam terobosan-terobosan yang sejati. Yaitu bagaimana Tuhan mengerjakan terlebih dahulu terobosan di dalam hati kita. Manusia batinnya kita lebih dulu. Bukan apa yang terlihat menurut dunia. Tetapi apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Setiap hari karena tidak ada yang tersembunyi. Saudara, dia yang memanggil kita. Dia yang memilih kita. Itu bagiannya Tuhan. Betul? Itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang memilih. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih. Tetapi di dalam wahyu tadi dikatakan mereka yang menang adalah mereka yang dipanggil, yang telah terpilih dan setia. Nah kata setia ini adalah bagiannya saudara dan saya. Yang manggil Tuhan, yang milih Tuhan, yang harus setia siapa? Kita dong. Kalau Tuhan memang sudah Tuhan yang setia. Dialah Tuhan yang adil dan setia. Dialah Tuhan yang setia dan benar. Dialah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tapi ayat itu berkata buat kita. Nah ini bagian kita. Karena untuk mengalami terobosan Tuhan juga harus ada bagian kita. Nah fokus dan visi tahun 2024 buat jemaat Jatibarang ini pas. Totalitas dan terobosan. Nggak akan mengalami terobosan tanpa totalitas. Nah ini bagian kita yang terakhir. Saya menjadikan poin yang terakhir buat kita. Yaitu membangun totalitas. Kalau saya kata totalitas ini saya buka-buka. Terjemahan totalitas itu adalah keutuhan. Kemaksimalan dalam diri kita. Ya. Arti totalitas itu maksimal. Keutuhan kita. Jadi segala jeripaya usaha kita sampai titik akhir. Itu namanya totalitas. Itu namanya maksimal. Jadi kalau batas finishnya di sini, saudara baru sampai di sini itu belum totalitas. Kata totalitas itu usaha kita, perjuangan kita sampai kita titik terakhir. Sudah enggak kuat, sudah enggak mampu, sudah enggak bisa. Itu kemaksimalan, titik kemaksimalan. Disitulah terobosan Tuhan terjadi. Jangan salah. Jangan belum kita berusaha, jangan kita belum ambil bagian kita cuma minta Tuhan buat berhasil. Mujizatmu Tuhan, mujizatmu Tuhan. Kadang-kadang mujizat itu jadi jalan pintas buat orang yang malas untuk totalitas. Tapi Tuhan bilang tetap ada bagian kita. Aku sudah panggil, aku sudah pilih,
dan yang setia. Ini bagian kita, menjadi hamba yang taat dan setia. Totalitas sampai akhir dalam pertandingan iman. Sampai akhir. Inilah pertandingan iman kita untuk terus memaksimalkan kehidupan kita dalam rencana dan kehendak Tuhan. Membangun diri kita, membangun gambar diri Allah dalam hidup kita. Pertandingan iman kan sebenarnya itu, saudara. Ya, pertandingan iman itu sebenarnya itu. Pertandingan iman itu bukan kita jadi orang Kristen harus kaya raya. Kita orang Kristen harus jadi populer. Kita orang Kristen itu harus hebat menurut dunia. Enggak. Keberhasilan kita adalah kita kembali ke gambar rupa Allah. Keserupaan dengan Kristus itu keberhasilan kita. Itu kemaksimalan kita. Setiap hari itu yang kita kejar. Totalitas di situ. Kembali kepada keserupaan akan Kristus. Kita kadang-kala sering salah kaprah. Kita terikut oleh arus penilaian dunia. Bahwa ukuran Tuhan itu bukan apa yang terlihat. Ukuran Tuhan itu apa yang tidak terlihat. Ya. Kesuksesan menurut dunia beda dengan kesuksesan menurut Tuhan. Nah, waktu kita bertumbuh dalam pertandingan iman itu terjadi pertumbuhan. Ya. Dikatakan sini, yuk saya baca ini ayat yang terakhir pagi hari ini dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Ini ayat yang terakhir saya kasih di sini karena ini bagian kita. Ini pertempurannya kita. Ya. Kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih kita, jadi kita harus bagaimana? Kita perlu totalitas di sini. Ini bagian kita untuk totalitas, yaitu bertanding dalam pertandingan iman. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24-25 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Saudara, pertandingan itu banyak yang bertanding, tapi yang menang satu. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Siapa yang terpilih? Mereka yang setia sampai akhir. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, perhatikan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mereka yang bertanding itu atlet-atlet ya. Atlet-atlet mereka kalau mau bertanding, bahkan nih kakak saya itu adalah mantan atlet sepak bola. Pemain sepak bola. Hari ini dia manajer pelatih dalam satu tim sepak bola PSCS Cilacap. Nah, dia kalau tahu mau ada turnamen, mau ada ini masuk liga-liga setiap tahun, dia akan karantina semua pemainnya. Padahal itu masih setahun. Dia udah persiapkan klubnya, pemain-pemainnya untuk latihan pagi sore. Ayat ini bilang begini, untuk pertandingan yang fana aja, mahkota yang fana, hadiah yang fana aja, kita mati-matian. Masa sih buat kemenangan yang nanti Wahyu 17 katakan bahwa kita akan menang bersama-sama dengan dia, kita gak totalitas? Halo? Kita berani bangun pagi, kita bangun lelah, kita buang waktu banyak hanya mengejar yang fana. Buka toko jam 3 pagi kita sudah bangun, sudah siap-siap semua hanya untuk buka toko. Tapi bagaimana? Engkau mengalami terobosan Tuhan enggak? Engkau urus hatimu enggak? Engkau masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan enggak? Bagaimana? Rasa haus dan laparmu sama Tuhan. Nah, ini kita perlu pikirkan. Terobosan mana sebenarnya yang engkau mau? Terobosan menurut dunia? Kalau engkau pengejaran ada terobosan menurut dunia, enggak usah pakai cara ilahi, pakai cara dunia, berhasil. Tapi terobosan kita adalah Wahyu 17 ayat 14, menang bersama-sama dengan anak domba. Itu sebabnya hari ini perjuangan kita beda. Pertandingan kita beda dengan pertandingan dunia. Amin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Halo. Kita tahu tujuan kita adalah kemenangan bersama-sama anak domba. Aku tidak mau bertinju, sembarangan memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah pemberitaan Injil dan kabar baik semuanya, aku sendiri tidak ditolak. Ayat ini berkata totalitas latihan, pertandingan itu perlu latihan setiap hari. Ibadah aja perlu latihan.
Kita menjadi ahli karena latihan. Tanpa latihan kita gak pernah bisa jadi ahli. Kita gak akan semakin menjadi bertumbuh tanpa latihan. Sebab itu inilah totalitas kita, bagian kita setiap hari dalam pertandingan iman. Latihlah hidupmu, latihlah dirimu dalam pertandingan iman dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan sudah buat terobosan buat hidup kita. Bagian kita adalah pakai kuasa terobosan ilahi itu untuk memenangkan pertandingan iman sampai pada akhirnya. Sehingga finishing well. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Dia ngomong gitu belum mati loh. Padahal ini ayat ini sering kita pakai buat ayat kalau udah kematian tuh ya. Kita pakai ayat itu. Pertandingan iman. Masalahnya benar-benar gak dia mati dalam pertandingan iman apa enggak gitu. Karena mati itu pasti. Tapi kita menjalani pertandingan iman atau enggak. Finishing well. Ya. Dan Tuhan bilang, hambaku yang taat dan setia. Itu yang aku mau. Menang bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita menjalani pertandingan iman. Saya berdoa supaya tahun 2024 di mana terobosan Allah akan terjadi. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi engkau hidup di dalam kuasa terobosan salib dalam hidupmu. Itu yang membuat menghasilkan terobosan-terobosan yang baru. Sehingga saya percaya kalau prosesnya benar, maka terobosan yang kita alami itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jadi berkat bagi sesama. Tapi kalau itu hanya usaha dan pengejaran kita, sama seperti orang dunia, pasti inti-intinya balik hanya untuk diri kita sendiri. Nama Tuhan gak dimuliakan. Tapi mari kita bertanding dengan benar. Bertanding dengan peraturan yang baik. Bertanding karena kita punya tujuan yang jelas. Kalau kita punya tujuan jelas, kita gak main-main hari ini. Kita gak meninju sembarangan kata ayat ini. Karena aku punya tujuan yang jelas. Firman Tuhan katakan kita menang bersama-sama anak domba. Sebab itu hari ini kita percaya. Kita mau setia di dalam pertandingan iman. Bukan sekedar setia, tapi maksimal, totalitas sampai titik terakhir. Titik ketidakberdayaan, disitulah selanjutnya kasih karunia Tuhan menjadi terobosan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita belum sampai ke titik akhir, kalau belum sampai mentok, kita gak melihat kasih karunia. Kasih karunia itu ada, datang ketika kita sudah mentok. Tapi jangan belum apa-apa kita mementokkan diri kita sendiri. Itu gak totalitas namanya. Itu enggak maksimal namanya. Ya. Karena waktu aku lemah, di situ aku kuat, kata Paulus. Saat aku tidak berdaya, di situ kuasa Tuhan bekerja. Itu kasih karunia. Jadi sampai titik mentok dulu. Siap sampai titik mentok? Kalau hari ini saudara ada di titik mentok, sepertinya gak ada jalan keluar. Sepertinya Tuhan aku sudah gak berdaya. Sudah aku berjuang. Aku sudah bertanding dengan seluruh kekuatan dan tenagaku. Tapi kok sampai di titik ini. Siap-siap. Kasih karunia mendatangkan terobosan yang baru buat hidup saudara dan saya. Dan kalau terobosan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama manusia. Dan manusia pasti mengalami dampak menjadi berkat buat sesama. Tuhan tolong kita 2024 jemaat duta kerajaan Allah siap menerima terobosan karena sudah mengambil bagiannya untuk ada di dalam totalitas. Saya katakan totalitas adalah usaha mencapai kemaksimalan. Terobosan adalah akibat penerobosan yang melewati batas akhir. Kita usaha sampai batas akhir. Yang buat terobosan melewati batas air adalah Tuhan. Itu yang nama terobosan. Tapi bagian kita maksimalkan sampai batas akhir. Selanjutnya Tuhan akan mengerjakan itu sebagai terobosan buat hidup saudara dan saya. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Yesus itu lebih daripada cukup. Anak domba Allah yang bersama-sama dengan kita kelak memberikan kemenangan. Itu lebih dari cukup hari ini. Tidak usah mencari pemuasan, tidak usah mencari hal yang lain di luar daripada dia. Cukup bagi kita, siap mengalami terobosan. Tuhan menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita dan jadilah berkat. Tim musik bisa bersama dengan saya. Kita ambil referennya ini aja. Karena salibmu ku hidup. Haleluya.
sebuah anugerah yang setiap hari harus hidup di dalam kita. Sebuah karya terbesar yang harus kita ingat menjadi kesadaran kita setiap hari. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, dan kita mau setia. Sebab Alkitab sudah berkata, ya dan amin. Kita akan berdiri bersama-sama anak domba, menikmati kemenangan. Hari ini bagian kita untuk setia di dalam pertandingan iman kita. Bukan oleh kuat dan gagahmu, kasih karunia Tuhan tersedia karena engkau orang yang sudah dipanggil, dipilih. Engkau orang yang sudah dimerdekakan oleh salib. Salib adalah terobosan terbesar bagi manusia. Karena salib membuat kita keluar dari kebinasaan, tembus masuk kepada kehidupan kekal. Salib memberi kuasa bagi saudara dan saya setiap hari menikmati kemenangan, kemenangan, kemenangan. Pertama-tama kemenangan atas hidup dirimu, hatimu, motivasi hati. Semua egomu, menang atas egomu, menang atas keinginan dagingmu. Itu pertama-tama harus terjadi. Dan Tuhan katakan tetaplah setia sampai akhir. Tetaplah setia sampai akhir. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar pujian ini membawa kita kepada pengharapan iman dan kasih akan karya salib. Engkau menang, engkau berkemenangan karena salib. Engkau hidup hari ini karena salib. Itulah terobosan terbesar bagi umat manusia. Karena salibmu yang ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Ya ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. pagi hari ini Tuhan sudah lebih dulu melakukan terobosan dalam hidup saudara dan saya lewat karya salib. Karena tanpa terobosan salib kita gak akan mengalami terobosan-terobosan sejati setiap hari. Kemenangan-kemenangan sejati terjadi hanya oleh karena ada kemenangan di salib. Itu yang membuat kita menang hari ini setiap hari karena kuasa salib. Kuasa salib membuat engkau ada di dalam jalan kebenaran, pertandingan iman yang sejati. Setialah, tetap setia. Maksimalkan hidupmu. Totalitaskan kesetiaanmu sampai akhir, titik akhir. Mari kita jadi orang-orang yang terus menghargai anugerah keselamatan dalam hidup kita lebih daripada apapun. Lebih daripada apapun. Kita boleh kehilangan apa saja, asal jangan keselamatan. Itu lebih dari cukup. Itu yang akan membawa kita sampai pada kesudahan untuk selama-lamanya bersama anak domba. Menikmati kemenangan untuk selama-lamanya.
Setiap hari kita perlu meremukan diri kita, menyadarkan bahwa hari ini aku hidup hanya karena salib. Hari ini aku menang hanya karena salib. Dan hidupku adalah pikul salib setiap hari. Itu totalitas kita. Pikul salib setiap hari, itu pertandingan iman kita. Jangan pikul kuk yang lain. Jangan pikul yang lain yang dunia taruh buat hidupmu. Gak penting. Hanya pikul salib. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Salib yang memberikan kemenangan bagimu. Ada banyak orang meremehkan karya salib. Tapi pagi hari ini, salib adalah terobosan terbesar dalam hidup kita. Pegang itu baik-baik dan hiduplah dalam terobosan setiap hari. Makasih Tuhan. Mari sama-sama kembali katakan pujian lewat pujian ini. Karena salibmu aku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salibmu. Karena salibmu. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Sisa hidup kita, biar itu menjadi totalitas kita buat Tuhan. Berapapun usia saudara dan saya hari ini, semua sisa waktu, semua yang Tuhan berikan itu sisa waktu. Sebab itu sekali lagi saya katakan, pakai menjadi totalitas kita buat Tuhan. Maka dengan sendirinya Tuhan akan mengerjakan terobosan dalam hidupmu dan hidupku. Baik, di akhir pertemuan kita pagi hari ini, mari saya ajak kembali sekali lagi. Kita berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur. Saudara, sebelum saudara keluar dari tempat ini, pastikan saudara menangkap sesuatu dari Tuhan. Saudara tahu apa yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan. Jangan tinggalkan tempat ini hanya karena engkau biasa ada di sini dan pulang. Tapi biar rohmu, hatimu menangkap sesuatu dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh Tuhan, karya salib-Mu itu segalanya bagi kami. Anugerah yang terindah bagi kehidupan kami. Kami manusia yang seharusnya mati binasa. Manusia yang rapuh, bodoh dan gagal. Kami dilayakan berharga hanya karena salib-Mu. Salib-Mu lah yang membuat kami manunggal bersama-sama dengan Engkau. Yang membuat kami hidup berkemenangan dari hari ke hari. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, kami milik-Mu, kami eklesia-Mu Tuhan.
Kami ada karena karya salib. Biar salib-Mu menjadi nyata lewat kehidupan kami dan bagi setiap orang yang mengenal kami. Injil itu diberitakan lewat kehidupan kami. Kabar salib itu nyata lewat kehidupan kami. Hidup kami menjadi suratan yang terlihat oleh orang-orang. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Bagian kami adalah totalitas bagi Tuhan. Selebihnya kami percaya terobosan ilahi, terobosan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau berdiam di dalam kami. Kami adalah bait kudus-Mu. Engkau bukan Tuhan yang jauh. Sebab itu dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami tahu bahwa kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mau mengizinkan Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai Raja di atas segala Raja. Engkau yang memerintah kehidupan kami setiap hari Tuhan. Maka kami akan melihat dari kemuliaan kepada kemuliaan itu nyata. Kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sidang jemaat-Mu Tuhan. Eklesia-Mu di Jatibarang ini Tuhan. Duta kerajaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang akan membawa otoritas Tuhan. Mereka membuat terobosan bagi kehidupan banyak orang. Berjumpa dengan Kristus. Mengalami salib Kristus. Datang kepada Kristus. Berdoa Tuhan terima kasih. Sehingga di tempat ini nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Bahkan melalui kehidupan sidang jemaat-Mu. Tuhan Injil diberitakan dan disiarkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami telah mengambil bagian bersama-sama. Firman-Mu mengkonfirmasikan kami. Kami pulang tidak dengan tangan hampa. Tapi kami membawa sesuatu yang daripada Tuhan. Demikianlah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah sumber kasih karunia. Allah sumber damai sejahtera. Allah Bapa sumber kehidupan-Mu. Melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Yang telah mati di kayu salib. Engkau terima sebagai juru selamat. Engkau berhak menerima hak istimewa. Untuk menikmati fasilitas surga. Hari ini sampai selama-lamanya. Karena penyertaan Roh Kudus di dalam-Mu. Dia yang meneguhkan-Mu, menguatkan-Mu. Dan menyempurnakan-Mu sampai pada akhirnya. Keluarlah dari tempat ini jadi berkat. Keluarlah dari tempat ini jadi terang dan garam. Saksi Kristus sampai Ia datang kembali menjemput kita semua. Berkat ini dimeteraikan di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama.